Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang kami boleh alami, kami boleh lihat, kami boleh rasakan. Dan bahkan ketika kami hidup sebagai anggota tubuh Kristus, ketika kami berjemaat, kami juga melihat cinta kasih Tuhan yang dinyatakan melalui anggota tubuh Kristus. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami juga diperlengkapi. Untuk kami juga menyatakan cinta kasih kami kepada anggota tubuh Kristus, kepada umat Tuhan. Sehingga kami boleh saling membangun, saling menegur, saling membawa orang kembali kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dan kiranya Tuhan yang terus menyucikan pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Sehingga apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dengar doa dan seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12. Kita melanjutkan bagian yang ke-38 sampai 42. Ayat 33 sampai 37 kita tidak bahas lagi saudara, karena ini paralel dengan bagian khotbah di bukit yang dulu mungkin kira-kira 1 tahun lewat kita udah pernah bahas. Jadi kita masuk di dalam pasal ke-12, 38 sampai 34, pasal 38 sampai 42. Saya bacakan buat kita sekalian. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumkannya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumkannya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini merupakan satu kelanjutan dari topik kita di dalam minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai orang Farisi, itu sudah melihat karya Kristus, sudah melihat kuasa Kristus, pengusiran roh yang merasuki orang bisu dan buta itu, diusir dengan kuasa daripada Allah, menyatakan kerajaan Allah datang. Belum lagi Kristus itu menyatakan bahwa dia menggenapkan nubuatan di dalam Yesaya pasal 49. Jadi Kristus sudah memberikan lebih dari cukup bagi mereka. Oleh sebab itu Leon Morris mengatakan pada bagian ini, pada waktu orang Farisi itu minta tanda, ini ketika dilihat paralelnya dengan Markus dan Lukas, itu sebetulnya sedang ingin menguji Tuhan Yesus. Menguji untuk apa? Untuk melihat apakah Kristus sesuai dengan standar mereka atau bukan. Jadi ini bukan sesuatu hal yang sincere atau jujur. Bukan sesuatu yang minta belas kasihan Tuhan kami, tolong kami, bukan. Tapi melihat dari sudut pandang perspektif yang mereka lihat diri lebih superior. Kayak dosen lah, kayak ya dosen gak selalu lebih superior tapi kayak seorang yang rasa diri tinggi, oke, kamu coba buktikan. Kamu ini benar atau salah, ya kayak gitu. Jadi di dalam bagian ini orang Farisi itu menggunakan standar mereka untuk nanti menilai apakah Kristus ini benar atau tidak. Padahal kalau kita mau lihat di dalam seluruh bagian sebelum Matius bagian ini kita bahas, sudah terlalu banyak konfirmasi Kristus punya otoritas dan kuasa. Terlalu banyak ya. Jadi kita tidak bahas lagi tentu saja bagian itu saudara. Tapi ini lebih dari cukup untuk mereka tahu siapa Kristus. Tapi memang bagian ini akan mengkonfirmasi kebebalan hati mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin sebelum kita bahas lebih jauh ya, kita perlu lihat dulu mengenai minta tanda saudara. Kadangkala mirip dengan orang Farisi, yang mereka cari itu adalah legitimasi atau pembenaran. Orang-orang Kristen juga pada umumnya, saya nggak tahu bagaimana dengan kita, tapi saya dari latar belakang Injili saudara, sebelum di GRI tentu saja ya. Di dalam latar belakang Injil itu kadangkala antara pemahaman firman dengan praktek itu ada gap agak besar. Kenapa agak besar saudara? Karena kita melihat, bukan kita ya, saya melihat teladan-teladan bagaimana waktu lagi bergumul dan penyelesaiannya adalah minta tanda. Saya keluarga, latar belakang keluarga itu pedagang batik saudara.
Jadi dari kecil itu saya mulai ngeh bahwa kalau orang tua saya bergumul dan ingin melakukan sesuatu, mereka ini ya ngomong secara lisan dengan saya atau dengan papa saya, mama saya ngobrol. Kira-kira mereka minta tanda dari Tuhan. Tandanya apa saudara? Tandanya gini, Tuhan kalau memang ini benar atau bagaimana lah ya kiranya besok toko rame. Misalnya gitu saudara. Jadi dengan tingkat orang datang lebih dari biasa, ini seolah-olah konfirmasi bahwa pergumulan ini ya Tuhan jawab lah, kira-kira begitu. Dan singkat cerita ya saya dengan latar belakang begini juga melakukan hal yang serupa. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu bagaimana saudara. Misalnya ya pada waktu kita lagi bergumul, ini masa-masa kuliah sore, mungkin senang sama satu orang atau ingin melakukan sesuatu dan ada waktu saya jarang ke gereja dan kerjaannya main biliar sore. Apa yang dilakukan? Ini luar biasa ya, main biliar agak rohani sedikit. Tuhan kalau dia memang jodoh saya atau bagaimana lah sore, biarlah ini waktu nembak ini bolanya masuk. Wah kira-kira gitu sore. Dar! Tidak masuk saudara, kecewa saudara. Tapi memang dasarnya cari pembenaran sih. Bukan cari minta tanda dari Tuhan, bukan. Jadi kalau tidak masuk yang dikerjakan berikutnya apa? Ya tembak lagi sampai masuk kan saudara. Tapi saya sadar satu hal sih. Ini mencari pembenaran dan waktu bola itu masuk. Meskipun rasanya kayaknya benar. Tapi dalam hati kecil saya juga merasa kayaknya juga enggak deh. Makanya tidak pernah ada eksekusi saudara. Saya nggak tahu di dalam masa kecil Bapak Ibu juga bagaimana saudara. Tapi saya pernah mengalami masa menggunakan bunga asoka itu. Asoka tahu saudara yang bisa diisep ada madunya itu. Yang kadang-kadang keisep-isepnya semut saudara. Tapi pada waktu mencari perkenanan Tuhan kira-kira ngambil saudara. Iya bukan. Tinggal sisa dikit saudara kan ketahuan hasilnya. Kalau hasilnya bukan saudara dibuang ambil bunga baru saudara. Pokoknya sampai hasilnya iya gitu saudara. Jadi kalau saya refleksikan, jangan-jangan memang mencari tanda itu adalah bagian mencari pembenaran. Bukan mencari perkenanan Tuhan. Nah ini adalah masalah daripada orang-orang yang menuntut suatu tanda. Saudara. Meminta suatu tanda. Dia akan merasa ini pimpinan Tuhan, kalau dicocokkan gitu. Kalau cocok. Kalau enggak ya diabaikan saudara. Ini repot saudara. Nah kalau ini yang terjadi sebetulnya kita di dalam konteks ini, orang-orang yang seperti ini tidak jauh beda dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu menggunakan standar mereka untuk minta tanda. Tapi yang menarik apa saudara? Yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus nanti. Tuhan Yesus di satu sisi tidak berikan tanda, tapi di sisi lain memberikan satu hint. Akan dinyatakan suatu tanda yang sangat besar, yaitu tanda Nabi Yunus. Yang mereference kepada hari kematian Kristus dan hari kebangkitan dia. Ini adalah satu hal yang sebetulnya sangat amat besar saudara. Mengapa begitu? Karena pada waktu nanti Tuhan Yesus mati dan bangkit terjadi banyak sekali tanda dan ini menjawab analisa seorang bernama Brunner ya. Dia bilang ada beda antara tanda dan mujizat. Kalau mujizat menurut Brunner mujizat itu adalah ada mediatornya. Jadi misalnya menyembuhkan orang sakit ada mediatornya entah nabi entah siapa dia mediator itu mujizat. Tapi kalau tanda itu tidak ada agennya, tidak ada agen sama sekali. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik di dalam bagian ini Tuhan Yesus kasih tahu bahwa tanda yang sejati itu baca Alkitab. Baca tentang Nabi Yunus yang bicara mengenai aku. Jadi dia lagi bicara mengenai esensi orang Farisi harusnya mengerti bagian kitab Yunus. Nah nanti kita akan bicara lagi ya di dalam bagian berikut mengenai Yunus ini perdebatan literal atau non literal. Jawaban literal karena bagian ini saudara. Tapi nanti kita akan lihat bagian itu. Nah di dalam bagian ini saudara, ketika Tuhan Yesus refer bahwa Yunus 3 hari 3 malam itu refer kepada Kristus yang 3 hari 3 malam juga mati dan kemudian bangkit. Sekarang kita mau lihat mengenai tanda yang terjadi di dalam kisah kematian Kristus. Oke, kita coba renungkan saudara. Pada waktu Kristus mati ada tanda apa yang besar? Dan apakah tanda ini akhirnya membuat orang Farisi bertobat? Tentu kita tahu jawabannya tidak saudara. Pertama, tanda apa yang terjadi saudara? Waktu Tuhan Yesus mati, langit gelap. Ini tidak ada mediatornya saudara. Ini adalah divine intervention kalau kita bicara. Ada tanda ilahi ya. Alam itu ikut gelap pada hari itu. Itu suatu tanda yang tidak bisa dipungkiri oleh orang Farisi. Mereka kan minta tanda saudara. Dan Tuhan memberikan tanda Nabi Yunus. Dan pada waktu Yesus mati, Tuhan Yesus mati. Itu ada kegelapan.
Oke, kalau satu kita bisa ngomong kebetulan, oke lah, kebetulan. Pas gerhana apa? Matahari, ya misalnya itu sore. Ada scholar-scholar yang berdebat tentang ini, tapi terlepas daripada itu sore. Ada tanda lagi enggak? Ada saudara, gempa bumi. Waktu Kristus mati terjadi gempa bumi yang besar. Ini bukan cocokologi saudara, karena gempa bumi menghasilkan tanda ketiga, yaitu tirai bait Allah terbelah dua. Terbelah dua tirai ini saudara. Ini adalah gereja, bukan gereja, itu adalah bait Allah. Tempat Tuhan berdiam. Tapi hari itu persis jam Tuhan Yesus meninggal. Mati di atas kayu salib. Tirainya terbelah jadi dua. Ini sudah 3 kejadian saudara. Tapi ada satu kejadian lagi. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus mati. Kubur-kubur orang-orang saleh di Yerusalem itu terbuka dan mereka bangkit. Tapi menampakkan diri pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Saudara. Ini tanda yang mau minta tanda apa lagi kan gitu ya. Dari langit sudah, dari orang mati sudah. Saudara. Semua sudah dinyatakan. Tapi bagaimana dengan orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam ini saudara. Ada pertobatan? Normalnya saudara. Orang, saya nggak tahu ini memang bebal lah intinya saudara. Normalnya orang sudah lihat ini. Responnya apa? Gemetar dong. Gemetar seperti kepala prajurit yang memimpin eksekusi Tuhan Yesus. Pada waktu dia lihat Tuhan Yesus mati dengan powerful, waktu Kristus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa dengan suara nyaring, kepala pasukan yang menyalibkan Tuhan Yesus mengatakan sungguh dia ini anak Allah. Itu kalimat luar biasa. Kenapa? Karena sebagai seorang yang sering lakukan eksekusi, dia tidak pernah lihat kejadian ini. Ada orang yang dieksekusi mengucapkan kalimat pengampunan, tidak pernah dia lihat. Ada orang mati dengan suara nyaring menyerahkan ke dalam tangan Bapa nyawanya, tidak pernah dia lihat. Ada kegelapan hari itu, tidak pernah dia lihat. Ada gempa bumi, dia tidak pernah lihat saudara. Dan dia bertobat. Ini respon normal. Respon normal orang kalau lihat itu ya bertobat saudara. Tapi tidak demikian dengan orang Farisi, ahli Taurat. Dan ini hanya mengkonfirmasi kebebalan mereka. Mengkonfirmasi perikop sebelumnya bahwa mereka sedang menghujat Roh Kudus. Sehingga tidak ada tanda apapun yang bisa membuat mereka berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Oke, ini satu bagian saudara. Setelah lihat semua ini, apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, imam kepala dan lain sebagainya. Kita lihat saudara, ini luar biasa ironinya saudara. Luar biasa ironinya. Setelah lihat itu, kita ke Matius 27 saudara. Ayat 62 sampai 66. Sudah adalah tanda semua ini, harusnya respon normalnya bertobat. Malahnya mereka melakukan suatu antisipasi. Nah ini saya akan ajak kita lihat. Antisipasi kebangkitan Kristus. Kita lihat ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam kepala orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Dan karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara kita harus tahu ya, pada waktu mereka menangkap Tuhan Yesus, itu pasukan bait Allah. Pasukan bait Allah yang nangkep ya. Jadi waktu Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani itu pasukannya bait Allah. Imam besar punya pasukan saudara. Tapi di dalam bagian ini minta pasukannya Roma. Berarti ini adalah kalau kita mau ngomong ini special force, pasukan khusus ya. Nah, kalau dibandingkan dengan imam kepala punya pasukan. Jadi pasukan khusus yang menjaga itu kubur. Dimeterai itu artinya tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar. Ya mereka tidak antisipasi ada yang keluar sih ya. Iyalah ya saudara, kubur tidak ada yang keluar. Oke, menakutkan bagi mereka saudara. Tapi kita melihat gini ya, di dalam bagian ini saudara, itu orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, mereka itu uniknya ingat kalimat Tuhan Yesus. Dan di mana pertama kali Tuhan Yesus menyatakan mengenai kematian dan kebangkitan dia. Pada waktu Matius 12 itu kali pertama saudara. Nanti dia akan bicara lagi tentang anak manusia akan mati dan bangkit dan seterusnya. Tapi menarik ya, yang ingat adalah orang Farisi. Ini ironi besar, murid-murid ingat gak?
Murid-murid hilang, saudara. Hilang, mereka nggak ingat sama sekali. Justru orang-orang jahat ini ingat firman Tuhan. Tapi waktu mereka ingat, saudara, mereka tidak bertobat. Mereka sudah saksikan semua dan mereka tidak bertobat. Ini menakutkannya orang bebal, saudara. Orang bebal ini begini. Mau ada firman tegur bagaimana, hasilnya pembenaran diri. Mau pembahasan apa, hasilnya diri sebagai standar kebenaran. Ini kalau bahasa lain adalah ya tadi narcissistic personality disorder ya. Mengubah segala macam jadi pokoknya kebenaran saya, kamu salah terus pokoknya. Dan waktu kita lihat ini saudara. Oke, ini adalah waktu Tuhan Yesus baru mati saudara. Jadi pakai pasukan jaga dan lain sebagainya. Dan berselang sebentar saudara kita masuk ke dalam pasal 28 ayat 11. Waktu Tuhan Yesus bangkit, itu apa yang terjadi saudara? Nah sekarang ini tanda berikutnya waktu Tuhan Yesus bangkit. Kita ke pasal 28 ayat kedua dulu. Maka terjadilah sekali lagi tanda ini, gempa bumi. Kalau ini belum cukup saudara ya, gempa bumi yang hebat itu. Lalu ada seorang malaikat Tuhan, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaian putih bagai salju. Penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Coba kalau kita bayangkan scene-nya saudara. Mereka itu pasukan-pasukan elit lagi menjaga kubur batu itu saudara. Tiba-tiba gempa bumi aja udah menakutkan saudara. Dan setelah itu lihat malaikat turun. Muka kayak kilat, baju kayak salju. Ini pengalaman yang ya udah nggak bisa dibayangkan saudara. Rembrandt ada lukis bagian lukisan ini very beautiful dan melukiskan muka mereka itu ketakutan sampai mau mati kayak udah nggak bisa bergerak saudara. Padahal nggak diapa-apakan malaikat. Malaikat cuma gulingkan kubur batu dan mereka pontang-panting lari semua. Waktu lari setelah itu mereka menghadap siapa? Mahkamah agama. Nah ini menarik saudara. Di dalam pasal 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Di dalam perikop ini tidak ditulis mengenai mahkamah agama, tapi kita tahu mahkamah agama itu isinya imam kepala, lalu tua-tua, dan setelah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan memberikan uang kepada serdadu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu tidur. Dan kalau ada orang atau wali negeri tahu, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak bersolek kesulitan apa-apa. Mereka terima uang itu, berbuat yang dipesankan, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara, ini adalah ironi yang paling besar berikutnya. Kenapa? Karena ini adalah saksi mata pertama, para pasukan elit kabur tunggang langgang, laporkan ini kepada imam kepala dan tua-tua, saudara. Jadi mereka ini dengar berita otentik bahwa Yesus bangkit, malaikat datang. Ini adalah tanda berikutnya yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12. Harusnya apa ya? Inilah namanya kesempatan bertobat Tuhan selalu beri. Ini yang kita udah merenungkan berkali-kali saudara. Sebelum penghakiman muncul, Tuhan kasih kesempatan bertobat berkali-kali. Kalau tidak diperdulikan, konfirmasi penghukuman tidak bisa dielak lagi saudara. Pasti kena saudara. Nah ini bagiannya saudara. Di dalam bagian ini tadi oke lah dia bilang, ini kebetulan sajalah tanda-tanda langit mana kita tahu misalnya gitu ya. Tapi sekarang waktu malaikat udah turun, pasukan elit tunggang langgang, kebangkitan Kristus dikonfirmasi oleh saksi pertama saudara. Responnya harusnya bagaimana? Imam kepala tua-tua respon normal bagaimana? Kami sungguh sudah berdosa kepada Tuhan. Kira-kira harusnya normalnya itu saudara ya. Wah kita ini sungguh-sungguh celaka. Kita lah yang menyalibkan anak Allah. Ya kira-kira harusnya responnya ini. Tapi alih-alih begitu yang mereka lakukan adalah memutarbalikan fakta. Ini penjahat saudara. Ya sudah memang kita tahu saudara. Kita ini orang Kristen kalau baca Alkitab ada orang Farisi, imam kepala, tua-tua. Itu semua antagonis bagi kita kan saudara. Tapi ini adalah sesuatu yang unexpected bagi orang-orang Israel hari itu. Ini adalah mahkamah agama yang harusnya membicarakan kebenaran. Kenapa jadi bicarakan dusta? Bukan hanya bicarakan dusta, bayar orang untuk berdusta. Itu yang dilakukan oleh ahli Taurat. Orang Farisi, imam-imam, kepala. Yang tugasnya adalah orang-orang suci. Sekarang kerjaannya mereka memutarbalikan fakta. Framing, lakukan framing saudara. Dan memang nanti pasukan-pasukan itu akan kesusahan saudara. Lah bagaimana mungkin mereka ini dikalahkan oleh orang-orang murid-murid Tuhan Yesus kan gitu kan ya.
Mereka itu hukumannya mati, saudara. Kalau ada kebobolan semacam ini, maka nanti imam besar bilang, kami akan ngomong sama wali negeri supaya kamu itu aman. Jadi yang dilakukan berikutnya adalah apa, saudara? Mereka melindungi orang yang berbohong. Bayar orang bohong, kalau kamu ada masalah nanti kami akan lindungi. Wah, ini persis perpolitikan di Indonesia juga mirip-mirip, saudara. Kalau kita korupsi berjemaah, kamu ketangkap, udahlah kamu masuk dulu, ya. Direksi-direksi itulah yang masuk ke dalam penjara. Nanti tenang saja, kamu di sana di penjara baik-baik sana, kami kasih kamu bonus. Ya, pasti di belakang layar, saudara. Ya, anyway, ini yang terjadi, saudara. Dan kalau kita sudah lihat ini, kita lihat kebobrokan dari Mahkamah Agama. Nah, saya mau bicara sedikit, saudara, mengenai Mahkamah Agama Sanhedrin. Ya, Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Sanhedrin itu bahasa Yunani, abad ketiga sudah dipakai sebelum Masehi, saudara. Bicara Sanhedrin itu adalah isinya adalah tua-tua. Maksudnya adalah tua-tua atau majelis. Itu arti kata Sanhedrin. Sanhedrin sendiri itu akarnya itu dari bilangan, saudara. Bilangan di mana Musa itu diberikan oleh Tuhan 70 orang tua-tua untuk membantu Musa. Prinsip dasarnya di situ. Tapi institusi Sanhedrin berdiri pada waktu orang Israel pulang dari pembuangan, kira-kira di bawah Nehemia sama Ezra. Itu abad kelima sebelum Masehi, saudara, ya. Tahun 400-an something, ya. Mereka mulai membentuk karena apa? Mereka punya struktur kenegaraan sudah tidak ada lagi raja, saudara. Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi hakim, tidak ada lagi yang menjadi pimpinan. Maka sekarang Mahkamah Agama itu adalah institusi terbesar untuk memimpin daripada Israel. Itu Mahkamah Agama demikian pentingnya, saudara. Dan di dalam Mahkamah Agama itu ada siapa saja. Imam besar itu yang pimpin dan nanti ada 70 anggotanya. Terdiri dari orang Saduki, orang Farisi / ahli Taurat. Yang banyak jadi orang ahli Taurat adalah orang Farisi. Maka kita tidak pernah lihat nanti di dalam Alkitab orang Farisi dan ahli Taurat itu bertengkar. Tidak pernah, saudara. Yang kita pernah lihat pertengkaran itu adalah orang Farisi ahli Taurat dengan orang Saduki. Kenapa, saudara? Karena orang Saduki itu adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Kan gitu, ya. Satu, dekat dengan pemerintahan. Yang kedua, mereka cuma terima hukum Taurat Musa saja. Mereka mengatakan tidak ada malaikat. Mereka mengatakan tidak ada roh. Tidak ada kebangkitan orang mati. Orang Farisi dan ahli Taurat mengkonfirmasi ada kebangkitan, ada apa segala macam, saudara, dan terima seluruh perjanjian lama. Concern utama, saudara, peperangan di dalam mereka ini, saudara, akhirnya mereka bersatu untuk meng-create satu dusta. Kenapa, saudara? Karena bagi orang Farisi, mereka otoritas teologinya dipertaruhkan, doktrin mereka dipertaruhkan. Bagi orang Saduki, otoritas politik mereka dipertaruhkan, jabatan kedudukan mereka dipertaruhkan. Sehingga bagi orang-orang ini, saudara, yang ada di Mahkamah Agama, mereka punya kepentingan lebih tinggi, lebih besar daripada mengakui kebenaran bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit. Saudara, ini kalau di dalam konteks kita, ya kita tidak heran sih. Banyak orang Kristen jualan iman, intinya mirip-mirip ini, saudara. Jualan iman mereka, mirip, saudara. Tapi yang kita bisa renungkan sekali lagi setelah kita renungkan institusi Mahkamah Agama, Sanhedrin ini, dan Kristus memperingatkan mereka sebelumnya, maka penghakiman itu sudah diberitahu dan sekarang mereka tidak mau tahu. Dan apa yang terjadi, saudara? Institusi Mahkamah Agama atau Sanhedrin tidak pernah muncul lagi setelah Bait Allah dihancurkan tahun 70. Jadi penghukuman finalnya itu masih nunggu 35 something tahun, saudara. 37 tahun. Sampai digenapkan penghakiman itu bagi seluruh Israel dan terkhusus Mahkamah Agama. Jadi Mahkamah Agama tidak berdiri lagi sampai hari ini, saudara. Kita akan menyadari apa? Kita menyadari bahwa murka Tuhan itu menyala. Tapi Tuhan nyatakan belas kasihan supaya orang bertobat. Dan supaya orang bertobat dikasihlah nabi-nabi segala macam. Dan kalau kita, saudara, lebih parah lagi, kita punya firman Tuhan. Kita punya firman yang mengantisipasi kita untuk masuk ke dalam langkah yang diambil oleh orang Farisi, ahli Taurat dan Mahkamah Agama tadi. Jadi kita sudah melihat elemen ini, saudara. Oleh sebab itu, ya, kita melihat satu, ada belas kasihan Tuhan. Lalu yang kedua, ada peringatan yang Tuhan beri. Ini dalam skala makro maupun mikro. Sekarang kita lihat lagi Matius 12, saudara.
Di dalam ayat ke-39, kita sudah mengerti tanda tadi sore, sekarang saya bahas lagi. 41 sore. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumkannya juga. Sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membandingkan ya antara Yunus dengan Kristus. Perbedaan mendasarnya di mana, Saudara? Nah, kita lihat ya. Yunus itu berangkat kepada musuh. Ya, Yunus kan pergi ke Niniwe, orang Gentiles, orang yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal Taurat, tidak ada nabi dan lain sebagainya. Dia datang kepada musuh yang dia benci. Ini Yunus datang kepada orang yang dibenci. Sementara Kristus, dia pergi ke umatnya yang dia cintai. Dari sisi motivasi saja, Saudara, Yunus dan Kristus sudah tidak bisa dibandingkan. Lalu berikutnya, Yunus itu datang tanpa persiapan. Dia datang saja ya, dia mau kabur, Saudara. Dia tidak ada persiapan apa-apa. Dia kalau boleh dia tidak mau pergi, tapi akhirnya pergi juga karena disiplin Tuhan, diperut ikan kan, Saudara ya. Di dalam proses-proses itu akhirnya dia mengaku dosa, dia berdoa di perut ikan, lalu intinya waktu dimuntahkan ini kayak lahir baru lah, Saudara. Ya udahlah, oke saya berangkat, itu intinya Yunus. Tapi Yunus ini menarik, Saudara. Kenapa? Karena dari awal dia tahu Tuhan itu panjang sabar, maka dia tidak mau pergi. Kenapa? Karena nanti kalau saya khotbah di sana orang-orang bertobat, repot saya. Itu kalimat Yunus ya. Jadi Yunus ini tidak ada persiapan sama sekali. Sementara Kristus, Saudara, persiapan Kristus untuk inkarnasi kita harus lihat seluruh PL, nubuatan PL, ribuan tahun, Saudara, sampai Kristus datang. Dan persiapan paling besar Yohanes Pembaptis lahir dan membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Kristus. Jadi ini sudah ya tidak bisa dibandingkan. Yesus jauh lebih besar dari Yunus. Berikutnya apa? Yunus mendeklarasikan penghakiman Tuhan. Dia bahkan tidak ngomong kalimat ini ya. Normalnya orang ya, kalau mau menginjili itu minimal ngomong bertobatlah. Nah itu Saudara, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kan, Saudara. Tapi Yunus ini saking jengkelnya, dia tidak ingin orang bertobat. Dia cuma ngomong apa yang harus dia omongkan. Dia cuma ngomong apa? Niniwe 40 hari lagi Tuhan tunggang bolehkan kamu. Titik, berhenti dia. Lalu dia pulang. Ya, dia harusnya masuk sampai ke jantung kota, dia tidak lakukan. Dia cuma masuk sepertiga saja. Lalu dia, saya mau balik saja. Pokoknya saya sudah ngomong. Saya tidak tahu ya Yunus khotbah itu dengan berapi-api atau bagaimana. Saya nggak tahu, Saudara. Ini susah untuk diprediksi ya. Yunus khotbahnya 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Atau dia ngomong 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Lalu pergi, Saudara ya. Mungkin saja itu, karena dia tidak ingin orang bertobat. Saya nggak tahu lah pokoknya, Saudara. Intinya dia pergi menyendiri, lalu dia lihat-lihat tuh Niniwe bagaimana hari ke-40, ya kan gitu. Lalu waktu Tuhan ampuni dia marah-marah sama Tuhan, mati saja saya. Kira-kira gitulah. Ini Yunus, Saudara. Sementara Tuhan Yesus datang, dia tidak mengkhotbahkan murka, dia mengkhotbahkan cinta kasih penebusan daripada Tuhan. Karya yang agung itu dia khotbahkan, Saudara. Dia bawa orang kembali kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Kristus. Bukan hanya itu saja, Yunus cuma datang dengan kata-kata 40 hari ditunggang balikan. Kristus tidak, Saudara. Kristus bukan hanya dengan kata, tapi dengan pengajaran, dengan tindakan, dengan mujizat yang dikerjakan, dengan tanda-tanda komplit, Saudara. Dan Yunus hanya seorang manusia biasa, sementara Kristus adalah anak Allah, inkarnasi dia, Saudara. Yunus berkhotbah tidak mengharapkan pertobatan, malah marah waktu mereka bertobat. Sementara Kristus waktu dia datang, dia itu rela membayar harga yang mahal dengan darahnya sendiri supaya orang bertobat. Bahkan Kristus itu menangisi kota Yerusalem, Saudara. Jadi sampai di dalam bagian ini kita lihat ini adalah komparasi yang tidak apple to apple. Jauh lebih besar Kristus itu. Jauh lebih besar, tidak bisa dibandingkan sebetulnya. Tapi yang terjadi apa, Saudara? Niniwe bertobat dengan ala kadarnya, menerima Yunus ala kadarnya. Mereka yang jahat, ngomong-ngomong Saudara, Asyur itu jahatnya minta ampun. Asyur Niniwe terkenal kejahatannya. Mereka bunuh orang tuh enggak pakai pergumulan ya. Kita mungkin sudah pernah ngomong bagian ini. Itu Niniwe jahat sekali. Tidak ada firman. Tapi Yunus datang, yang tadi kalau kita mau membandingkan dengan Yesus, dia biasa-biasa saja dalam tanda kutip, Saudara. Niniwe bertobat. Sementara orang Farisi, orang Israel dan Tuhan Yesus kan bilang ya, bukan hanya mereka tapi angkatan jahat.
dan penyembah berhala ini. Nah itu kalimatnya kan Tuhan Yesus bilang. Mereka jahat karena mereka itu menetapkan standar di atas Tuhan. Tuhan sendiri harus ikut standar mereka. Kira-kira gitu saudara. Dan kalau kita memahami bagian ini. Orang Israel menerima firman. Terima nabi banyak. Kristus datang dan mereka tidak bertobat juga. Kira-kira saudara. Apa yang terjadi? Maka Tuhan Yesus bilang orang Niniwe bangkit. Dan apa yang mereka kerjakan dan pertobatan mereka menjadi standar yang menghukum kamu. Itu kalimatnya Tuhan Yesus. Mereka akan bangkit dan akan menghukumkan orang-orang angkatan ini yang akan bangkit bersama-sama. Nah satu sisi Bapak Ibu Saudara sekalian, penjelasan Tuhan Yesus pada bagian ini mengkonfirmasi apa? Bahwa catatan di kitab Yunus adalah literal. Sekali lagi terjadi apa adanya seperti itu. Bahkan nanti Tuhan Yesus bilang tanda Yunus mengenai 3 hari dalam perut ikan dan dia 3 hari dan kemudian akan bangkit. Itu adalah bicara sesuatu yang literal. Saudara memang agak jengkel sekali ya berkali-kali ya. Ya mungkin beberapa jemaat di Geri tahu saya belajar perjanjian lama saudara. Sehingga pada waktu ada salah satu hamba Tuhan berkhotbah mengenai kitab Yunus itu literal dan tidak literal tidak masalah katanya. Ya, katanya hamba Tuhan ini. Lalu dia bilang, oh ini adalah satir, sindiran bagi orang Israel yang bebal itulah intinya. Dan mengatakan, oh ini adalah cuma alusi saja. Seperti Yunus, Yunus ini digambarkan Israel, arti namanya adalah Dov misalnya gitu ya. Lalu ditelan oleh ikan, ini adalah Babel. Jadi ini cuma alusi saja. Kita tidak harus lihat ini literal atau non literal. Ini tidak masalah, ini kayak suatu perumpamaan yang menyindir saja. Saudara kalimat ini kelihatannya menarik ya. Belum lagi ditambah argumentasi bahwa doa Yunus di dalam Yunus pasal 2 itu banyak sekali refer ke dalam Mazmur. Dan tentu saja rekonstruksi ini menyatakan bahwa Yunus itu seharusnya cuma dilihat sebagai genre satir, sindiran saudara. Tapi saudara yang paling menjengkelkan adalah orang ini tidak lihat Matius pasal 12. 38 sampai 42. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus di dalam percakapan ini mengkonfirmasi historisitas kitab Yunus. Ya kecuali dia bilang, oh ya Tuhan Yesus juga gak ngerti apa yang dia bicarakan. Itu ada seorang teolog namanya Peter Enns saudara. Dia agak bicara hal yang berbeda ya. Peter Enns itu tulis buku namanya The Evolution of Adam. Dulu dia adalah hamba Tuhan, profesor yang mengajar di Westminster Theological Seminary, Reform. Oke, titik saudara. Lalu singkat cerita di dalam pergumulan dia dan lain sebagainya, akhirnya dia jadi liberal. Dan waktu dia liberal, di dalam Roma yang membandingkan Adam dengan Kristus, ya kalau di dalam Roma bagian itu saudara, Adam tentu dilihat sebagai tokoh historis. Kalimatnya Peter Enns bilang apa? Kalimatnya gini, ya wajar sajalah Paulus hari itu membandingkan Kristus historis dengan Adam secara historis karena Paulus tidak paham bahwa Adam itu bukan tokoh historis, itu kalimatnya dia. Ya wajar saja ilmu pengetahuannya Paulus yang nggak sampai lah bicara mengenai evolusi, mana ada pemahaman itu kalimat Peter Enns. Jadi dia bilang apa? Iya Paulus salah paham saja dengan Adam. Nah orang liberal kalau mengakui historisitas Kristus, yang mana sebetulnya minggu lalu kita sudah bicara mengenai perdebatan Celsus dengan Bapak Gereja dan kemudian Origen dan kemudian tokoh-tokoh rabi-rabi dengan argumentasinya Paulus. Kita tahu bahwa tidak ada yang menolak historisitas Kristus. Maka kalau ada tokoh liberal yang menolak historisitas Yesus atau Kristus, dia tidak belajar sejarah, itu titik saudara. Itu sudah hampir konsensus. Balik lagi saudara. Di dalam bagian ini saudara, orang liberal mungkin bisa mengatakan, oh Tuhan Yesus mungkin tidak mengerti Yunus itu siapa. Makanya dia bicara Yunus itu literal. Itu adalah konklusi dari hanya orang yang tidak membaca atau tidak menerima Kristus. Di dalam otoritas firman Tuhan lah. Itu bagian ini. Tapi kalau kita terima saudara, kita akan punya konfirmasi bagian ini bicara Yunus sebagai tokoh literal. Khusus untuk guru-guru sekolah minggu, jangan ragu cerita Yunus masuk perut ikan saudara. Ya ceritakan saja, itu sesuatu yang terjadi apa adanya, titik. Oke. Nah balik lagi saudara, di dalam bagian ini akhirnya apa? Akhirnya kita memahami apa yang dinyatakan dan dilakukan dan ditegur oleh Kristus, ditekankan oleh Kristus bahwa angkatan ini akan dihakimi oleh orang-orang Niniwe. Dengar kalimat ini responnya harusnya bagaimana saudara? Bertobat, tapi tidak dilakukan oleh mereka.
Ini ironi paling besar. Dan saudara, Leon Morris mengkaitkan ini dengan kisah Firaun yang terdapat di dalam Keluaran pasal 7. Firaun juga sama, dia minta apa? Dia minta tanda. Coba kasih tahu saya tandanya apa? Tandanya. Lalu Harun lempar tongkat ular, kan kali pertama kan tongkat jadi ular maksudnya, bukan tongkat ular, tongkat jadi ular. Lalu ahli sihir dia juga lempar, tapi ularnya mereka dimakan sama Harun punya. Ini kita udah bahas di dalam PA bulan lalu, saudara, perkataan sulit, seri perkataan sulit. Dan apa yang kita bisa lihat dan amati, saudara? Yang kita bisa lihat dan amati, tanda-tanda yang diminta oleh Firaun harusnya sudah tidak bisa dibantah. Apalagi dengan tulah pertama sampai tulah ke-10. Dan kita melihat apa di dalam pembahasan PA itu? Kita melihat sampai tulah ke-5 itu digambarkan Firaun mengeraskan hati. Tulah ke-7 itu digambarkan ada paralel antara Tuhan mengeraskan hati Firaun dan Firaun mengeraskan hatinya. Saudara. Jadi kita akan lihat Firaun ini contoh di dalam perjanjian lama orang yang menghujat Roh Kudus. Sampai mati dia, tidak bertobat. Inilah yang kita takutkan hari ini, saudara. Kita sudah lihat Firaun satu, kita sudah lihat orang Farisi lagi. Sekarang kita mau lihat bagaimana dengan kita. Kita kalau mau digambarkan eskalasinya ya, saya mungkin tempatkannya begini. Kalau orang Farisi ahli Taurat itu dihukum dengan begitu keras. Apalagi orang-orang yang bilang dirinya Kristen, yang sudah punya akses kepada PL, kepada BPB, kepada tradisi gereja, yang limpah aja minta ampun, tapi yang masih menghidupi kebebalan, padahal firman sudah dinyatakan, saudara, hukuman pada orang-orang ini akan lebih berat daripada orang zaman Tuhan Yesus. Ini tidak main-main, saudara. Jadi ini adalah satu berita yang sangat amat sangat serius. Sekarang bagaimana dengan perihal minta tanda, saudara? Tanda apa lagi yang kurang? Ya, kalau di dalam firman Tuhan, mereka ini disuruh mencari kebenaran firman di dalam kitab Yunus tadi. Sekarang kita juga sama, saudara. Kita ini jangan sampai mencari pembenaran untuk apa yang dikerjakan dengan hati yang mirip dengan orang Farisi. Waktu kita merenungkan firman Tuhan cukup untuk membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, saudara, kita ini manusia yang diberikan kemampuan apa? Kemampuan analisa asal punya data yang cukup. Saya cerita satu lah ya, ini di dalam KKR kemarin. Yang ikut KKR kemarin hari Kamis mau datang ke Palu itu menghadapi satu tantangan longsor, saudara. Longsor. Jadi singkat cerita tim kami itu ada 3 mobil yang dari luar kota 3 mobil. Malam itu lalu sampai di daerah dekat namanya kebun kopi, saudara. Tapi ada kopinya atau enggak saya enggak tahu, kayaknya enggak ada, saudara. Itu namanya, itu adalah hutan-hutan, saudara, yang dibilang longsor sepanjang tahun. Waktu kami berangkat, saudara, melewati tempat itu memang ada bekas longsor. Makanya ada buka tutup jalan, saudara. Singkat cerita, kita sudah tahu itu tempat longsor. Oke. Lalu, waktu kami sampai di satu tempat namanya Parigi, mungkin cuma 30 menit, 40 menit dari kebun kopi itu, saudara. Kami bertemu dengan timnya Pak Hans, mobil 1. Mereka sudah selesai makan. Tim kami ini mau makan, baru mau makan ya. Dan hari itu sudah mulai hujan di sana. Tim Pak Hans berangkat, kami makan, saudara. Waktu kami makan, hujan masih turun. Dalam hati saya itu sudah agak deg-degan sedikit. Meskipun mungkin tidak terlihat, ya kan. Santai, bercandaan gitu. Tapi mikir, saudara. Mikir. Maka, saudara, waktu hujan turun, kita sudah selesai makan. Saya langsung bilang, ayo kita jalan. Biasanya ngobrol ndak haruan sampai 1-2 jam. Ya namanya nggak ada apa-apa, saudara. Tapi hari itu enggak. Saya bilang, ayo kita langsung jalan. Hujan, saudara, hujan. Hujan itu ya lumayan basah lah, payungnya lagi dipakai siapa lah, saudara. Ada keinginan untuk tunggu dulu sebentar lah, tapi dalam hati saya jangan deh, lebih baik sekarang aja. Terus saya jogging sedikit ya. Ya mudah-mudahan kita semua aman-aman lewat daerah kebun kopi sembari ya biasa lah ya. Kita hidup memang di dalam probabilitas, pokoknya yang apa terjadi terjadilah, saudara. Tapi tentu harus dengan hikmat. Maka kita langsung buru-buru jalan, saudara. Lewat. Waktu kita lewat daerah kebun kopi, sudah ada batu yang segini besarnya di tengah jalan. Kebetulan saya di depan, saudara. Lihat pinggir, saudara. Ini kayaknya udah mau turun di tanahnya, saudara. Udah mau turun, udah mau slide, saudara. Sudah ada bentukan retakan-retakan tanah itu. Tapi kami lewat dengan baik, saudara. Singkat cerita kami lewat dan intinya di sana tidak ada sinyal. Lalu mobil ketiga, tim terakhir. Waktu mereka masuk,
Sudah longsor tempat itu. Mungkin jaraknya 20 menit lah dari kami, saudara. Lalu mereka putar balik, mereka telepon Pak Hans. Bagaimana dengan tim 1? Mereka telepon kami lagi teler-teler, saudara, lagi ya di antara ada dan tiada, saudara. Lalu intinya di telepon-telepon, singkat cerita, saudara, setelah itu kami telepon balik, kami sudah lewat, puji Tuhan, saudara. Tapi balik lagi sih, dengan adanya data, kita itu bisa mempercepat langkah kita. Kita bisa mengerti ini hari mau hujan atau enggak. Kita mengerti ini mungkin dilakukan atau tidak. Itu kalau kita ada data yang cukup, baru kita bisa lakukan ini. Sementara kalau tidak ada data, saudara, hasilnya kayak tadi. Ini dia mau sama saya enggak ya, main biliar dulu, kan gitu kan. Ini kita boleh beli rumah atau enggak ya, kerja atau enggak ya. Oh mungkin berapa laku barang di toko itu menjadi pembenaran. Itu orang yang kurang data, saudara. Tapi orang yang ada data cukup. Di dalam prinsip kebenaran firman sebentar kita akan lihat, saudara. Mereka tidak lagi mengais-ngais pembenaran untuk diri, saudara. Tidak. Ambil contoh gini ya. Sekarang kalau kita mau bicara, saya boleh kerja ini atau enggak? Jawabannya sederhana, saudara. Pertama, itu kerjaan berdosa atau tidak? Maksudnya gini ya, ini ekstrimnya ya. Kalau ini ada orang bergumul, saya besok mau rampok bank nih. Ini Tuhan sertai enggak ya? Tuhan tolong kasih tanda. Itu langsung harus bertobat ya kan gitu kan, saudara? Itu kamu enggak usah berdoa tolong, enggak usah cari-cari pembenaran, sudah. Jawabannya tidak. Karena itu pekerjaan berdosa. Jadi jangan lakukan itu. Kalau sudah lakukan misalnya, dia kerja jadi call center debt collector. Yang intimidasi ya. Kamu kalau nggak bayar ya, saya akan sebar kamu punya data. Saya akan hancurin kamu punya hidup. Ya langsung bertobat, saudara. Resign, nggak usah pikir 2 kali. Itu langsung, nggak usah minta tanda, saudara. Sederhana saja. Jadi kalau itu pekerjaan berdosa sudah berhenti, titik. Berhenti. Lalu yang kedua, kita diberikan hikmat, saudara. Sebelum nyemplung ke dalam satu pekerjaan, belajar dulu, saudara, jangan terlalu optimis. Tapi kita realistis, kita mampu enggak untuk hidup dengan jujur, dengan baik di sana. Jangan sudah nyemplung, setelah nyemplung, ternyata ya, memang pekerjaannya ini mengkondisikan untuk hidup kotor. Lah, dari awal dong, sebelum menyemplung lebih jauh itu kita pertimbangkan, pikirkan dengan baik. Kalau sudah terjadi, saudara, yang kita pikirkan dan gumulkan apa? Ya kita bergumul bagaimana bisa hidup sebersih dan sejujur-jujurnya. Titik, saudara. Apalagi yang kita doakan, apalagi yang kita kerjakan, saudara. Kita bisa kerjakan lagi, yaitu adalah mungkin cari pendapat dari orang-orang yang kita tahu adalah orang-orang dalam Tuhan. Yang mereka akan bilang ya, ya, tidak, sesuai prinsip kebenaran firman. Yang menuntun kita ambil keputusan dengan setia di hadapan Tuhan. Itu yang kita kerjakan, saudara. Bukan cari pembenaran dengan tanda ndak karu-karuan. Sederhana saja, saudara. Jadi kita akan lihat apa? Kita akan lihat anugerah Tuhan bagi kita hari ini cukup. Kebenaran firman Tuhan cukup bagi kita. Prinsipnya cukup, saudara. Ngerti apa yang harus dikerjakan, tahu. Tapi sekarang inilah memang inti hidup kita ya. Bergumul di dalam realita kehidupan hari-hari. Supaya apa? Supaya kita ini ditemukan oleh Tuhan setia. Karena kalau tidak, saudara, kita ini tidak ada jauh beda dengan orang-orang Farisi yang sudah tahu semua tapi tetap tidak kerjakan, saudara. Dan bahkan hukuman bagi orang-orang Kristen yang menista nama Tuhan di ruang publik, saudara, ya akan lebih berat daripada orang Farisi hari itu. Karena apa? Orang Farisi hari itu minimal ya. Ya dia adalah orang-orang yang cuma terbatas di dalam PL saja. Kita tidak, kita udah kelimpahan. Nah bagian terakhir mungkin satu lagi, saudara. Ini adalah paralel. Kalau seolah-olah orang Farisi itu belum cukup mendengar tentang Yunus, Kristus bilang satu lagi, Ratu Negeri Selatan, Sheba. Itu daerah Yaman sekarang, saudara. Arab sono-sono lagi, saudara, Yaman. Itu datang dari jauh untuk dengar hikmat Salomo. Salomo itu manusia biasa, saudara. Dan apa? Ratu ini datang dari ujung bumi mendengar hikmat Salomo. Dan ada di sini, yang ada lebih di sini, lebih dari Salomo. Berarti apa? Berarti kita lihat anugerah bagi mereka itu sudah luar biasa besar. Anugerah bagi kita jauh lebih besar lagi, saudara. Nah oleh sebab itu ya, di dalam hidup ini saudara, saya percaya kita banyak pergumulan. Kita akan dalam hati bertanya, apa ini Tuhan pimpin saya untuk menikah atau enggak? Sederhana saja. Kalau itu bukan orang dalam Tuhan, jawabannya tidak, titik. Kecuali memang dia sudah bertobat. Nah kadang ya banyak pemuda-pemuda punya modus ya kan, saudara. Modusnya apa? Ya itulah ya. Modusnya adalah yang cantik-cantik itu diinjili supaya bertobat dulu, saudara. Alah, bagaimana yang kurang? Ini harusnya rata, saudara. Bukan hanya pembenaran motivasi lah.
Tapi kita lihat ya, kita harus berjalan dalam prinsip kebenaran firman. Karena Alkitab sudah memberikan banyak prinsip. Kalau kita tidak mau tahu saudara, ya kita tanggung sendiri konsekuensi pergumulan yang tidak perlu itu. Sudah tahu jangan pakai narkotika, masih pakai ya tanggung sendiri akibatnya dan lain sebagainya lah ya. Itu banyak sekali kasus-kasus ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip kebenaran firman cukup buat kita untuk menjalankan hidup. Terlebih lagi sekarang, terakhir saudara. Roh Kudus memimpin hidup kita untuk mengerti firman. Roh Kudus yang tegur hati kita untuk jangan berbuat dosa. Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Dan Roh Kudus pimpin kita supaya kita sadar betul apa yang harus kita kerjakan hari ini. Dan ini adalah berita sukacita buat kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparan, penindasan, ketelanjangan, penganiayaan, segala macam itu Roma pasal 8. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Lebih lagi Roh Kudus membuat kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini adalah sukacita, sekali lagi saudara, sukacita buat kita. Sehingga hari-hari berikutnya kita boleh lebih berakar, lebih setia, lebih memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur cinta kasih Tuhan yang kami renungkan. Anugerah Tuhan kami sudah terima. Bahkan Roh Kudus memimpin hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar hati kami Tuhan untuk lembut dan melihat pimpinan dan taat kepada pimpinan Tuhan. Biarlah sungguh kami mengerjakan apa yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah mulut kami ini menyatakan hanya kebenaran. Apa yang kami kerjakan juga demikian. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang bergumul hari ini tentu saja di dalam konteks keberdosaan manusia. Di dalam sistem yang korup, di dalam tantangan yang muncul di dalam sosial masyarakat yang mengkondisikan banyak dari kami harus kompromi. Tuhan yang tolong kami supaya kami tidak tertelan, tidak ditenggelamkan oleh dunia ini. Tapi justru iman kami menjadi nyata ketika kami memuliakan nama Tuhan dan memilih untuk setia kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.